Smoji. Halo, selamat sore Moji Badi. Bagaimana aktivitasnya hari ini? Jaga kesehatan dan pola makan ya, agar aktivitas kita berjalan dengan lancar. Saat ini BMKG memberikan imbauan untuk waspada potensi hujan, jadi jangan lupa siapkan payung atau jas hujan ya Moji Badi. Sama saya Edward Fidiadi dan inilah Today's Update Petang selengkapnya. Informasi pertama, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembacokan seorang pelajar hingga tewas di Sumedang, Jawa Barat. 6 diantaranya berstatus pelajar. Mendidik anak dan mengawasi aktivitas mereka sangatlah penting bagi orang tua, karena dimanapun dan kapanpun kejahatan bisa terjadi di mana saja, karena sedang maraknya kriminalitas yang tinggi. Polisi menetapkan 20 tersangka terkait tewasnya putra anggota DPR di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Para tersangka diduga menganiaya korban hingga tewas menggunakan senjata tajam. Gara-gara saling ejek saat bermain di sebuah musola di pondok pesantren di kawasan Gandusari, Blitar, seorang santri membacok temannya sendiri dengan sebilah sabit. Akibat bacokan tersebut, korban menderita luka di tangan dan kini tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Moji Badi, satu-satunya dokter spesialis paru di Nabire, Papua Tengah meninggal dunia di rumah dinasnya dalam kondisi tak wajar. Menteri Kesehatan berjanji akan mengusut kematian dokter yang sudah mengabdi dengan berkoordinasi bersama Kapolri dan Panglima TNI. Menjelang bulan Ramadan, tim gabungan TNI Polri, Satpol PP dan Sudinsos Pemkot Jakarta Utara gencar menggelar razia penyandang masalah kesejahteraan sosial. Razia kali ini diwarnai aksi protes penjual minuman keras yang berkedok warung kelontong. Jangan kemana-mana, Today's Update Petang masih akan kembali dengan informasi mengenai aksi brutal sekelompok pemuda. Informasinya sesaat lagi. Kembali lagi di Today's Update Petang bersama saya, Edward Fidiadi. Seorang pria di Bandar Lampung menjadi korban penganiayaan sekelompok pemuda yang membawa senjata tajam. Sementara di Jakarta, 6 dari 12 anggota kelompok pemuda diringkus petugas setelah menyerang seorang pria dengan senjata tajam di kawasan Tambora. Mulai dari sini kita mengetahui kriminalitas tidak memandang siapapun orangnya. Oleh karena itu, kita berhati-hati dan lebih waspada untuk keluarga kita. Sekelompok penagih utang atau debt collector terlibat cekcok hingga adu fisik dengan 2 orang wartawan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para penagih utang ini tidak terima saat aksinya merampas sepeda motor milik warga direkam oleh wartawan. Kita beralih ke Jawa Timur, cinta harus dijalani oleh orang yang punya pemikiran dewasa. Jika belum punya pemikiran dewasa, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian berikut di mana cintanya ditolak oleh pujaan hati. Seorang pria di Probolinggo nekat melemparkan bom ikan ke rumah indekos kekasihnya. Kerasnya ledakan bom ikan membuat kaca depan indekos pecah dan 3 orang termasuk calon pacarnya terluka. Puluhan orang diantaranya remaja kerap menyebarkan ajakan tawuran di sejumlah wilayah di Jakarta Utara demi meningkatkan follower di media sosial. Selain menjaring mereka, petugas juga menyita sejumlah senjata tajam hingga botol air keras sebagai barang bukti. Informasi lainnya, hati-hati dalam berkendara dan persiapan sebelum bepergian memang harus lebih dipersiapkan agar tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan di jalan. Sebuah mobil ambulans ringsek usai ditabrak truk yang gagal menyalip. Akibatnya, supir ambulans tewas di lokasi kejadian. Today's Update Petang masih akan kembali dengan informasi korban tewas akibat kebakaran depo Pelumpang bertambah. Tetaplah di Today's Update Petang.
Terima kasih Anda masih bersama saya, Edward Vidiadi, dalam Today's Update Petang. Korban meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang bertambah. Nyawa Rido Ramadona tak tertolong setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama 10 hari akibat luka bakar yang dideritanya. Mujibadi lebih bijak untuk memilih lokasi rumah untuk Anda dan keluarga yang akan ditempati agar terhindar dari bahaya yang kita tidak pernah diprediksi sebelumnya, di mana ledakan terjadi di perusahaan tabung oksigen di Samarinda, Kalimantan Timur. Kerasnya ledakan membuat sebagian rumah rusak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan membuat hujan buatan untuk membersihkan debu vulkanik yang membahayakan kesehatan warga terdampak erupsi Gunung Merapi. Dari data BPBD Jawa Tengah, sedikitnya 34 kecamatan dan 6 kabupaten kota di Jawa Tengah terdampak abu vulkanik Gunung Merapi yang mengalami erupsi. Penumpukan kendaraan tak terhindarkan saat jalan penghubung antar kabupaten di Tulang Bawang, Lampung yang terendam banjir. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintas pun banyak yang mogok. Semangat para pelajar Indonesia untuk mencapai pendidikan tinggi memang tidak mudah dan tidak selalu berjalan dengan mulus. 4 ruang sekolah dasar Sunan Gunung Jati ambruk diterjang angin kencang. Untuk sementara waktu, proses belajar mengajar dilakukan di luar kelas. Setelah ini kami akan hadirkan informasi mengenai penertiban bangunan liar di Deli Serdang diwarnai kericuhan. Informasinya sesaat lagi. Anda masih bersama kami dalam Today's Update Petang. Keributan mengiringi penertiban bangunan liar di Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga menolak penggusuran dan perobohan bangunan hingga terlibat adu mulut dan adu dorong dengan petugas Satpol PP. Informasi selanjutnya, Rektor Universitas Udayana Profesor Inyoman Gede Antara menjadi tersangka dugaan korupsi sumbangan pengemban institusi SPI. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 443,9 miliar rupiah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau beberapa stadion tempat penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023. Catatan diberikan Erick untuk Stadion GBK yang dimintanya tidak lagi digunakan hingga Piala Dunia U20 berlangsung. Informasi selanjutnya, PT KAI Daob 8 Surabaya memperkenalkan teknologi baru, yaitu alat pemindai wajah bagi calon penumpang kereta di Stasiun Gubeng. Teknologi tersebut digadang-gadang memudahkan penumpang kereta dalam proses verifikasi identitas serta tiket sebelum masuk ke area peron. Dan setelah yang satu ini, kami ajak Anda menjelajahi negara di Eropa Timur, yakni Slovakia. Tetaplah di Today's Update Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Today's Update Petang. Bidang fashion yang sempat tak berjalan baik selama masa pandemi ini merupakan tantangan sendiri bagi para desainer. Seperti tren gaun pengantin di tahun 2023 yang diprediksi akan dihiasi dengan desain minimalis dan berstruktural. Berikut liputannya. Satu lagi warga Indonesia yang mengharumkan bangsa. Seniman seni rupa asal Bandung, Kang Mulyana, diundang untuk melakukan pameran tunggal di salah satu galeri seni ternama di kota New York. Karya seni pameran ini laku dibeli oleh warga dan kolektor seni setempat. Dan berikut laporan tim VOA dari New York, Amerika Serikat. Mujibadi, kali ini saya akan ajak Anda menjelajahi Slovakia, salah satu negara Eropa yang memiliki pesona yang kuat dalam hal destinasi wisata. Banyak tempat wisata indah yang bikin takjub. Mulai dari museum, kastil, bangunan berarsitektur bernuansa Eropa kuno, pegunungan, hingga danau. Mau nonton Moji dengan lebih jernih? Saksikan tayangan digital Moji di kota kesayangan Anda melalui list UHF berikut ini. Mujibadi mulai Senin 20 Maret 2023 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat.
siaran TV analog Moji di daerah Denpasar, Banjarmasin, dan Palembang akan dihentikan dan beralih ke siaran TV digital. Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan menikmati keseruannya. Dan usai sudah seluruh tayangan Today's Update petang untuk kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Dot Pinadi pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam Today's Update petang selanjutnya. Hanya di Moji, seru banget. It's Moji.